Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11. Channel Eva Privat kali ini akan membahas terkait dengan persiapan seleksi wawancara atau tahap wawancara guru penggerak angkatan ke-11. Utamanya kita akan membahas bocoran soal, ya, kemudian jawabannya sesuai dengan kompetensi yang digali asesor, dan jika mengikuti arahan dari channel Eva Privat ini, insya Allah Bapak Ibu rekan-rekan guru dijamin dapat skor 4. Ya, yang penting menjawab sesuai dengan apa yang diarahkan dan jelas. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Eva Privat, dipersilakan untuk subscribe, like, dan komen serta share video-video kami sehingga lebih banyak orang-orang yang mendapat manfaat dari video ini. Oke. Jadi seleksi wawancara sendiri sebenarnya bergabung bersama dengan simulasi mengajar, ya. Jadi dalam tahap 2 ini, pada tahap 2 ini ada dua, ya. Yang pertama adalah simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini dijadwalkan selesai sampai 12 Februari sebenarnya, ya. 12 Februari maksimal, ya. Kemudian wawancara sendiri itu dijadwalkan mulai 15 Februari sampai dengan 19 Maret, ya, 2024. Nah, sekarang kita akan fokus ke wawancaranya karena simulasi mengajar sudah hampir selesai. Nah, yang penting untuk diketahui bahwa wawancara ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui kompetensi pribadi kandidat berdasarkan pengalaman. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman. Jadi bukan teori, ya. Bukan teori, tapi pengalaman. Bukan teori, tapi pengalaman. Nah, ada 8 kompetensi yang akan digali pada satu wawancara itu, Bapak Ibu, ya. Kompetensi-kompetensi ini yang Bapak Ibu harus tahu apa saja kompetensinya. Kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi misi dan tujuan. Misi dan tujuan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah memulai tindakan. Bagaimana asesor itu menggali kemampuan kandidat untuk memulai tindakan jika ada suatu masalah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah belajar terus menerus, ya. Kemudian bagaimana bekerja sama. Bekerja sama. Kemudian yang kelima, bagaimana pembimbingannya. Pembimbingan, ya. Kemudian yang keenam, bagaimana daya juangnya. Daya juang. Kemudian yang ketujuh, bagaimana emosinya, ya. Dan yang kedelapan, ini saya agak lupa yang ke belakang. Oh, yang kedelapan ini adalah pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuannya untuk mengambil keputusan ketika ada pilihan-pilihan yang sulit, ya. Pengambilan keputusan, ya. Adalah pengambilan keputusan. Nah, seperti itu, ya. Jadi 8 kompetensi ini itu yang akan ditanyakan oleh asesor, gitu, ya. Nah, ini 8 kompetensi ini akan kita bahas satu persatu hari ini. Nah, sebelum itu kita bahas dulu bagaimana cara menilai asesor, ya. Cara menilai asesor itu karena poinnya itu antara mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi ini dibagi 3 area nih kalau cara menilai asesor tuh, ya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat nilai 3, ini sudah memenuhi nih. Memenuhi. Nilai 3 ini memenuhi syarat. Ini melebihi syarat. Yang ini kurang, ya.
kurang atau tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, jadi seperti inilah nilainya ya. Bagaimana caranya kita bisa dapat poin 3, 4, 5? Nah, itu yang penting untuk Bapak Ibu ketahui. Dapat poin 3, 4, 5 atau 1, 2 itu berdasarkan tindakan yang diambil. Sesuai kompetensi. Ya. Sesuai kompetensi. Ini akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk kompetensi yang pertama, misi dan tujuan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan misi dan tujuan di sini adalah kandidat yang menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik di lingkungan sekitarnya. Jadi ini kata kuncinya nih, menjalani panggilan hidup sebagai pengajar ya. Harus ada cerita pengalaman Bapak Ibu yang menunjukkan ini. Contohnya ya, ini contoh pertanyaannya. Ceritakan apa yang menjadi tujuan hidup Anda, mengapa hal tersebut penting bagi Anda, bagaimana dampak hidup pada diri Anda dan selanjutnya. Jadi jawabannya harus mencakup ini tadi. Ya. Harus ada cerita terkait dengan bahwa kita sudah menjalani hidup sebagai pengajar. Ya. Kemudian harus juga kelihatan bahwa kita sudah memilih atau menetapkan diri sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Tapi kan tidak mungkin Bapak Ibu mengatakan saya menjalani hidup sebagai pengajar, menetapkan diri sebagai pengajar. Asesor lah yang menentukan apakah Bapak Ibu betul-betul sudah menjalani hidup sebagai pengajar dan menetapkan diri sebagai pengajar. Itu dilihat dari sini. Apa yang sudah Anda lakukan atau tindakan apa yang Anda lakukan untuk memastikan tujuan hidup Anda itu tercapai. Ya. Misalkan boleh bercerita terkait dengan kisah hidup honorer, hidup sebagai honorer, ya. Honorer, gaji rendah, tapi tetap ngajar gitu, atau tidak mencari pekerjaan lain. Nah, gitu itu bukti bahwa kita sudah menetapkan diri sebagai pengajar. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Kemudian untuk kompetensi yang kedua adalah pengambilan keputusan. Ya, ini bisa dilihat di sini bahwa sebagai pengajar itu mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi kuantitatif, kualitatif dan seterusnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh pertanyaannya ya. Ceritakan pengalaman Anda dalam melibatkan pendapat orang lain untuk mengambil keputusan. Nah, boleh jadi pertanyaannya tidak seperti ini karena banyak pilihan pertanyaan yang mungkin ya. Jadi untuk kompetensi yang kedua ini sangat banyak pertanyaan kemungkinan yang mungkin itu. Tapi jawabannya itu harus melibatkan ini. Ya. Mengidentifikasi dan memahami masalah. Nah, itu. Jadi kalau ceritakan satu pengalaman di mana Bapak Ibu ada beberapa pilihan ya. Misalkan contohnya ya. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu terkait dengan memilih model atau metode pembelajaran. Nah, ini sangat related nih dengan tugas guru ya. Yang pertama, Bapak Ibu mengidentifikasi, memahami masalah. Nah, yang pertama itu yang ini, mengidentifikasi, memahami masalah. Ya, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, ya, bertanya kepada orang lain, ya. Kemudian mengambil keputusan yang tepat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian mengambil keputusan tepat. Ya, boleh ditambahkan juga bertanya kepada orang lain dan seterusnya. Intinya ada di sini nih kayak kata-kata kuncinya ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah memulai tindakan. Yang ketiga itu adalah memulai tindakan. Jadi sebagai pengajar bertindak secara segera untuk mencapai tujuan, ya. Ini ada salah satu contoh pertanyaannya. Ceritakan pengalaman Anda saat mengajukan ide atau tindakan tanpa meminta. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Jadi silakan diceritakan, misalkan di suatu sekolah ada masalah, ya, kemudian yang diselesaikan. Tapi yang jelas di situ ini harus kelihatan bahwa bertindak segera ketika ada masalah, ya, melakukan tindakan untuk meraih sasaran dan melampaui persyaratan. Bersikap proaktif dan mandiri. Misalkan ya, ada masalah, ini contoh ya. Contoh ya. Ceritakan bahwa ada masalah siswa misalkan ya, atau banyak siswa kelas 4 yang belum bisa membaca. Nah, yang belum bisa membaca. Kemudian membuat program, mengajukan program tertentu. Nah, ini program tertentu. Ini bisa nih, tertentu, ya. Silakan diceritakan lagi ke bawah, yang jelas harus kelihatan nih bahwa bertindak segera, melakukan tindakan, proaktif mandiri. Itu yang penting, ya. Kemudian yang keempat itu adalah kemampuan untuk kerjasama yang positif, ya. Kerjasama yang positif ini boleh dengan, nah, kalau yang ini kerjasama ini boleh sesama guru, boleh siswa, ya, boleh juga eksternal, ya, orang tua, seperti itu, ya. Nah, ini salah satu contoh pertanyaannya nih. Ceritakan pengalaman Anda saat berada dalam suatu tim atau kelompok di mana terdapat salah satu anggotanya tidak produktif atau tidak memberikan kontribusi. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Nah, ini contohnya, ya. Yang harus kelihatan adalah membangun ini, mengembangkan, menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi tujuan, ya. Jadi mulai yang pertama, ya, apa-apa yang harus dilakukan, ya. Yang pertama misalkan mencari peluang kolaborasi, ya. Misalkan ceritanya pada saat itu adalah ada kegiatan, kemudian kekurangan dana, kemudian mencari sponsor, dan sebagainya, ya. Bisa diceritakan apa saja yang dilakukan, apa yang perlu dilakukan pada saat itu. Nah, itu membangun kerjasama positif. Kemudian yang selanjutnya adalah pembimbingan atau istilahnya coaching dalam bahasa Inggris, ya. Nah, ini penjelasannya, melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku, boleh keterampilan, atau boleh pengetahuan spesifik yang dibutuhkan anak didik. Tidak mesti juga harus anak didik, boleh rekan kerja, pengajar, atau orang lain. Pertanyaannya misalkan, ceritakan pengalaman Anda dalam membimbing orang lain, anak didik, rekan guru, rekan kerja, apa yang Anda lakukan, bagaimana hasilnya. Nah, perlu diceritakan di sini, ya. Jadi di kompetensi yang kelima ini berbeda dengan betul-betul hanya mengajar, ya, karena di sini dibutuhkan muncul sikap positif, ya. Kemudian yang harus kelihatan di sini adalah ada ekspektasi. Ada jadwal. Kemudian yang ketiga, memotivasi. Dan seterusnya, ya. Boleh saja contohnya ini misalkan pembimbingan lomba olimpiade, ya. Lomba olimpiade kepada siswa, ya. Nah, ada 5 atau 10 orang yang dibimbing. Nah, seperti itu, yaitu pembimbingan. Kemudian yang keenam adalah belajar terus-menerus. Kandidat sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Kemudian aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus belajar. Nah, ini contohnya. Ceritakan pengalaman Anda dalam belajar hal baru. Apa itu? Apa yang Anda lakukan? Ya. Boleh saja misalkan, ya,
pengalaman mengajar di kelas tinggi ya. Pengalaman baru mengajar di kelas tinggi. Nah, biasanya selama ini hanya mengajar di kelas 1 SD. Nah, sekarang ada pengalaman mengajar di kelas tinggi. Nah, apa yang dilakukan? Nah, tentu saja belajar. Belajar. Belajarnya ini boleh bertanya ke teman. Bertanya. Bisa buku. Bisa YouTube. Ya. Kemudian yang jelas yang kedua adalah menerapkan hasil belajar itu, ya. Menerapkan di kelas. Kemudian mencari umpan balik, bertanya kepada orang, apakah cara saya sudah bagus ngajarnya atau belum, ya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk belajar terus-menerus. Kemudian daya juang. Nah, ini daya juang ini sudah kompetensi yang ketujuh ya. Sebagai pengajar terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang dicapai serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan dan tujuan. Nah, ini kata kuncinya ini. Kalau ada sudah pertanyaannya terkait dengan kegagalan, nah itu sudah hampir pasti tuh ya. Ini pasti daya juang. Pertanyaannya begini. Ceritakan pengalaman Anda mengalami kegagalan. Kegagalan apa itu? Bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana hasilnya ya? Contohnya ya, saya kasih contoh. Misalkan sudah beberapa kali gagal CGP ya. 4 kali. Tapi tetap berusaha ya. Kemudian tetap positif, daftar terus ya. Tapi melakukan hal berbeda ya, belajar, bertanya ya, dan lain-lain ya. Seperti itu yang ketujuh. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah kompetensi kematangan etika atau emosi ya. Kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan, kejujuran, berperilaku dengan kebiasaan serta kasih sayang. Kemudian seterusnya. Pertanyaannya misalkan ya, ceritakan pengalaman Anda ketika melihat atau diminta melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau etika atau moral ya. Misalkan diminta untuk membuat laporan palsu ya. Membuat laporan palsu dana bos. Ini contohnya ya. Untuk bendahara nih misalkan ya. Tapi yang lain bisa mencari yang semisal dengan ini ya pengalamannya gitu ya. Pertama atau pasti menolak, harus menolak ya. Tidak setuju. Tidak mau gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sesuai perbuatan dan perkataan. Sesuai kata dan tindakan ya. Tindakan. Kemudian ini ada keterbukaan ya. Nah, ini keterbukaan misalkan berbagi informasi ya dengan orang lain ya. Informasi. Kemudian yang keempat adalah menjunjung tinggi nilai luhur. Nilai luhur. Itu moral ya. Dan seterusnya ya. Lebih baik, itu adalah 8 kompetensi yang akan digali asesor pada satu wawancara. Pertanyaannya boleh saja sama, boleh saja berbeda, tapi tentu saja yang dicari adalah tindakannya itu sama ya. Karena banyak list pertanyaan ya. Ini saya hanya menggabungkan ya berdasarkan video-video yang ada di YouTube. Share teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus nonton video dari channel Eva Privat untuk memastikan bahwa teman-teman tidak ketinggalan update terbaru terkait dengan calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.